Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 106, Kerjasama. Manajer Du tersenyum bahagia, tetapi dia tetap mempertahankan sikap profesionalnya saat bekerja. Kami akan memastikan untuk mempromosikan bunga dan harap diingat bahwa rumah lelang akan mengambil 10% dari keuntungan. Lin Xiao mengangguk. Jantungnya berdetak kencang ketika mendengar bahwa mereka akan mengambil 10% dari keuntungan. Itu akan cukup banyak, tetapi berpikir untuk menjual bunga itu sendiri, Lin Xiao tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukan itu. Akan lebih baik menyerahkannya pada mereka yang baik dan bisa dipercaya. Ada juga soal rumah lelang lainnya, tapi Lin Xiao tidak berniat pergi ke sana setelah apa yang terjadi. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang rumah lelang ini, dia tahu pasti bahwa yang satu ini memperlakukan pelanggannya lebih baik daripada yang lain. Hehehe, untungnya tentu saja hal lain untuk dipikirkan. Tuan Lin, manajer Du menelepon. Lin Xiao tercengang saat mendengar cara manajer Du memanggilnya. Jika dia telah bertingkah seperti tuan muda untuk waktu yang lama, dia mungkin akan terbiasa, tetapi saat ini, dia tidak lebih dari seorang anak kecil yang baru saja keluar dari desa. Setelah sering diperlakukan sebagai anak nakal, kedengarannya tidak nyaman jika ada orang lain yang memperlakukannya dengan sangat sopan. Manajer Du, tidak perlu begitu sopan. Jeda itu bukan karena Lin Xiao menginginkannya, tapi itu karena adik laki-lakinya baru saja menusuk punggungnya. Itu tidak menyakitkan, tetapi Lin Xiao tahu bahwa saudaranya sedang mengingatkannya. Dalam benak Lin Yun, dia memarahi kakak laki-lakinya ribuan kali. Bagaimana mungkin dia masih bertindak seperti udik di saat seperti ini? Lihatlah cara manajer memandangnya. Jelas bahwa manajer salah mengira dia sebagai tuan muda dari keluarga bangsawan dengan betapa sopannya dia memperlakukan Lin Xiao. Meskipun Lin Yun tidak tahu alasannya, setidaknya dia bisa membaca sebanyak ini. Kenapa kakaknya harus sebodoh itu? Bahkan Wen Renyu menahan keinginan untuk memukul Lin Xiao. Jika bukan karena dia sudah melihat dirinya sebagai pelayan Lin Xiao, dia pasti akan menegur Lin Xiao karena tidak bisa membaca situasi dengan baik. Manajer Du tertawa. Aku tidak mungkin melakukan itu, tetapi jika kamu bersikeras, aku akan memanggilmu Tuan Lin. Itu lebih baik. Lin Xiao terbatuk ringan dan kemudian menatap orang-orang di belakang manajer Du, mencoba menghilangkan suasana. Sayangnya, manajer Du salah mengira tatapannya. Dia memandang karyawan di belakang punggungnya dan tersenyum. Apakah mereka menyinggung Anda dengan cara apapun, Tuan Lin? Jika mereka melakukannya, saya ingin meminta maaf sebelumnya karena sangat tidak pantas bagi mereka untuk bertindak seperti itu. Tidak, mereka sama sekali tidak bertindak kasar. Lin Xiao dengan cepat membantahnya. Lin Yun memilih untuk masuk dan tersenyum pada manajer Du. Jangan khawatir tentang karyawanmu, manajer Du, mereka semua sangat sopan. Kami telah melihat orang yang lebih kasar dalam perjalanan ke sini, jadi tidak apa-apa. Begitu. Aku senang mereka memperlakukanmu dengan baik, jawab manajer Du sambil tersenyum. Secara internal, dia diam-diam sombong. Dari cara Lin Yun menyimpulkannya, dia bisa menebak bahwa mereka berbicara tentang rumah lelang lainnya, rumah lelang Feng Nian yang terletak tepat di seberang mereka. Jika mereka tahu bahwa mereka baru saja kehilangan seekor ikan besar karena mereka tidak sopan, bagaimana wajah mereka? Entah bagaimana, manajer Du memiliki keinginan untuk menertawakan wajah mereka dan menertawakan kemalangan mereka. Sepertinya itu yang harus dia lakukan untuk beberapa hari ke depan. Orang-orang di rumah lelang Feng Nian pasti tidak tahu apa yang menimpa mereka. Jadi, selama beberapa hari berikutnya, manajer Du sangat mengganggu rumah lelang lainnya sehingga mereka ingin muntah darah. Juga, aku ingin kamu merahasiakan identitasku, tambah Lin Xiao. Dia baru saja ingat bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak baik baginya untuk menarik perhatian yang tidak diinginkan. Melawan beberapa orang asing karena harta akan sangat menyedihkan. Jangan khawatir,
Kita semua memiliki prinsip yang lurus dan tentunya tidak akan membocorkan identitas pelanggan kita, manajer Du meyakinkan mereka. Itu bagus. Tuan Lin, jika Anda memiliki barang lain, Anda bisa langsung datang ke rumah lelang ini. Staf senior ini, Zhong Sun San akan bertanggung jawab atas pembelian barang tersebut. Manajer Du menunjuk staf di belakangnya, mencoba membangun lebih banyak koneksi dengan Lin Xiao dan teman-temannya. Dia mungkin tidak mengetahui identitas asli mereka, tetapi manajer Du dapat menebak bahwa untuk mendapatkan ramuan ini, mereka pasti tidak biasa. Adapun bagaimana hasilnya di masa depan, itu akan menjadi sesuatu yang hanya perlu dia khawatirkan di masa depan. Untuk saat ini, lebih baik baginya untuk menjalin hubungan yang baik dengannya. Lin Xiao memandang Zhong Sun San. Faktanya, dia telah bertanya-tanya tentang pria ini sejak dia melihatnya di konter sebelumnya karena warna token yang berbeda. Namun, dia tentu saja tidak cukup berani untuk mengajukan pertanyaan secara terbuka. Bagaimana saya harus menghubungi Anda, Tuan Zhong Sun? Zhong Sun San tersenyum lalu mengeluarkan giok komunikasi. Komunikasi jade adalah perangkat komunikasi yang terbuat dari jade. Ketika tidak diaktifkan, itu tidak akan terlihat berbeda dari batu giok biasa yang dapat ditemukan di mana-mana. Ini adalah giok komunikasi. Apakah Tuan Lin punya? Lin Xiao menggelengkan kepalanya, merasa agak canggung. Tampaknya bagi para pembudidaya, memiliki batu giok komunikasi itu penting, namun dia tidak memilikinya. Dia merasa sangat canggung. Sial, dia seharusnya bertanya lebih banyak kepada Penatua Wang tentang hal-hal penting di dunia. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di tempat terpencil seperti itu. Bab 107, Kerjasama, 2. Di belakang, Lin Yun dan Wen Renyu juga tidak tahu harus berkata apa. Lin Yun jelas belum pernah mendengar tentang communication jade sebelumnya apalagi menggunakannya. Adapun Wen Renyu, dia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi miliknya sendiri telah dihancurkan ketika dia melarikan diri dari pengejarnya saat itu. Itu mungkin dihancurkan oleh mereka yang menemukannya karena itu juga dapat digunakan untuk melacak orang jika mereka cukup ahli dalam beberapa seni. Namun, Zhong Sun San tidak mempersulit dan segera mendapatkan giok komunikasi baru dan menyerahkannya langsung ke Lin Xiao. Perlakukan ini sebagai hadiah dari kerjasama dengan rumah lelang Yueyi, Tuan Lin. Terima kasih. Tidak peduli dengan penampilan, Lin Xiao memilih untuk menerima giok komunikasi saja. Bagaimanapun, dia benar-benar seseorang yang baru dalam banyak hal di dunia kultivasi. Meski sudah berkultivasi sejak masih muda, Lin Xiao tahu bahwa pengetahuan dan pandangan dunianya terbatas pada kenyataan bahwa dia tinggal di desa terpencil yang tidak memiliki banyak akses ke dunia luar. Penatua Wang tidak bisa mengajarinya segalanya dan hanya menyampaikan hal-hal yang paling penting untuk bisnis. Mengambil communication jade, Lin Xiao sedikit bingung tentang cara menggunakannya. Dia melirik Wen Renyu, yang memberinya sinyal untuk menanamkan ki-nya. Hampir seketika, Lin Xiao dengan cepat memasukkan ki-nya ke dalam giok komunikasi. Tindakan ini mengikat giok komunikasi dengan kesadarannya. Aku akan mencoba meneleponmu, Tuan Lin. Zhong Sun San kemudian melanjutkan untuk menghubungkan kedua giok komunikasi lalu memberitahu Lin Xiao bahwa mereka akan dapat merasakan satu sama lain melalui energi yang ditransmisikan dengan perangkat ini. Lin Xiao mengangguk. Matanya menatap giok komunikasi di tangannya saat dia merenung. Jika dia harus mengatakan dengan pasti, dia tidak sepenuhnya yakin bagaimana perangkat ini digunakan, tetapi dia pikir akan lebih baik untuk bertanya kepada Wen Renyu nanti. Jika dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menggunakan giok komunikasi ini di depan orang-orang ini, dia yakin adik laki-lakinya tidak hanya akan menusuknya, tetapi juga menikamnya dengan pedang. Mereka perlu mengikuti kesan sekarang. Juga, apakah ada yang ingin Anda beli, Tuan Lin? Manajer Du bertanya dengan sopan ketika dia menyadari bahwa Lin Xiao telah melakukan pengujian dengan communication jade yang baru. Dalam benaknya, dia hanya berpikir bahwa Lin Xiao kehilangannya ketika dia sedang dalam perjalanan karena ada beberapa kasus ketika seseorang diserang ketika mereka sedang berkomunikasi dengan seseorang. Karena mereka terganggu, communication jade mereka hilang dalam pertempuran dan orang-orang itu biasanya akhirnya membeli lebih banyak.
Bagaimanapun, itu tidak semahal itu selama belum terikat. Lin Xiao hendak mengatakan bahwa tidak ada satu pun ketika dia ingat bahwa senjatanya masih tidak lebih dari pedang kayu. Penatua Wang pelit dan tidak memberinya pedang yang terkenal, mengatakan kepadanya bahwa dia harus menemukannya sendiri. Tidak peduli apa yang dikatakan Lin Xiao, Penatua Wang tidak mau memberinya satu pun. Ini memberinya kesan bahwa dia benar-benar seorang pedagang yang kikir. Sedikit yang dia tahu bahwa semua pedang yang dimiliki Penatua Wang terlalu menarik perhatian. Sebagai seseorang dengan posisi tinggi, Penatua Wang secara alami tidak akan menyimpan pedang biasa. Itu mengakibatkan dia hanya memiliki pedang yang tidak cocok dengan Lin Xiao seandainya Lin Xiao menjaga identitasnya tetap rendah. Pedang apapun yang dimiliki Penatua Wang akan membuat mata semua orang tertuju pada Lin Xiao, jadi itu sangat tidak cocok. Saya ingin membeli pedang, tetapi jika tidak ada di sini, Anda dapat mengarahkan saya ke toko senjata, jawab Lin Xiao. Ada beberapa pedang bagus di sini, jawab manajer Du dengan tergesa-gesa. Faktanya, ada banyak senjata. Banyak di antaranya memiliki nilai lebih rendah dari standar lelang biasanya, jadi dia belum melelangnya dan hanya menempatkannya di toko kecil ini. Kalau mau yang tidak terlalu mahal bisa lihat di toko. Sedangkan yang kualitasnya lebih bagus ada di belakang. Bagaimana dengan harganya? Kami hanya akan menagih antara 100 koin emas hingga 1000 koin emas. Pada saat itu, Lin Xiao merasa seperti akan muntah darah. Untuk seseorang seperti dia yang hanya bisa mendapatkan beberapa koin perak di masa lalu, harganya terlalu menyakitkan. Akan jauh lebih baik baginya untuk bertarung melawan lawannya daripada memikirkan metode untuk menghasilkan 100 medali emas. Bahkan jika dia harus menghitung apa yang dia miliki dari cincin tata ruangnya, Lin Xiao tahu bahwa dia tidak akan mampu membeli yang mahal. Sepertinya dia hanya harus puas dengan beberapa senjata kecil. Paling tidak, dia membutuhkan pedang agar dia bisa menggunakan keterampilan pedangnya dan menghadapi musuh-musuhnya. Tanpa pedang yang tepat, dia tahu bahwa ada skill yang tidak bisa dia gunakan. Bisakah saya melihatnya? Tentu saja, Zhongxun San. Ya, Tuan. Silakan ikuti saya, Tuan Lin. Mereka semua kembali ke toko. Manajer Du masih tinggal di dalam ruangan untuk menangani bunga malam Yin dan Zhongxun San menunjuk ke area penyimpanan senjata. Sedangkan kualitas pedang yang dijual di luar tidak terlalu bagus, tapi harganya tidak semahal yang di dalam. Namun, Lin Xiao masih merasakan jantungnya berdarah saat melihat harga senjata itu. 400 koin emas. 480 koin emas. 360 koin emas. Saat dia melihat-lihat senjata yang terletak di konter, Lin Xiao heran melihat bahwa bahkan yang termurah adalah lebih dari 100 koin emas. Manajer benar-benar tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa barang-barang di sini mahal. Bab 108, Grup Pertunjukan. Jangan ragu untuk melihatnya. Anda mungkin menemukan satu yang cocok untuk Anda, kata Zhongxun San dengan sopan. Lin Xiao mengangguk dan melihat satu persatu. Dia mencoba meraih pedang itu dan mengangkatnya. Saat itulah dia menyadari bahwa setiap pedang di sini memiliki bobot berbeda yang juga dipengaruhi oleh bentuknya. Dia masih memikirkan mana yang terbaik untuk keahliannya. Mountain Sword adalah skill yang menekankan pada serangan dan pertahanan. Itu stabil dan pasti tajam. Adapun pedang yang diberikan kepadanya saat pelatihan, jika Lin Xiao tidak salah, itu adalah pedang satu sisi. Dia melihat ke bawah dan sudah melenyapkan beberapa dari mereka dari keputusannya untuk mengambil pedang. Setelah beberapa waktu, Lin Xiao memperhatikan bahwa ada satu pedang yang relatif lebih kecil dari yang lain namun beratnya tetap sama ketika dia mengangkatnya. Lin Xiao heran lalu memberitahu manajer, "Aku akan memilih yang ini." Baiklah, pedang itu 244 koin emas. Lin Xiao mengangguk dan segera membayar. Jantungnya benar-benar berdarah seperti air terjun sekarang. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena murid inti sekte Wang Luo, Luo Mingyue, tidak ada kesempatan baginya untuk berdiri di sini dan bernegosiasi. Tapi toko itu sudah memberinya keuntungan, jadi Lin Xiao juga menerima harganya. Setelah mereka selesai, Zhongxun San dan Lin Xiao bertukar beberapa kalimat lagi sebelum mereka meninggalkan rumah lelang Feng Yi. Aku merasa agak kewalahan,
gumam Lin Xiao setelah dia berjalan beberapa langkah dari rumah lelang. Wen Renyu mengangguk. Manajer itu bahkan lebih kuat dari Zhong Sun San. Namun, aku tidak terlalu yakin dengan kekuatannya yang sebenarnya. Tidak seperti kebanyakan dari mereka yang memakai token yang menunjukkan kekuatan mereka, manajer tidak memakainya. Belum lagi, aura yang dia tekan telah membuat Wen Renyu dan Lin Yun berhati-hati. Mereka juga tidak ingin membuat diri mereka dalam masalah, jadi mereka berhati-hati dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Untung mereka tidak memperlakukan kita dengan buruk, kata Lin Xiao dengan tenang. Standarmu sangat rendah, kakak. Tapi seharusnya tidak aneh, kan? Lin Yun mengikuti jari kakaknya dan melihat ada dua orang yang diusir dari rumah lelang Feng Yi. Melihat ekspresi dan pakaian mereka, tidak sulit untuk menebak bahwa keduanya pasti penduduk desa yang ingin mencoba peruntungan juga. Yah, sepertinya sudah biasa bagi penduduk desa yang penasaran dengan kota untuk memasuki rumah lelang untuk memeriksa barang-barangnya. Tapi memikirkan harga barang yang mahal, Lin Xiao benar-benar meninggalkan pikiran untuk masuk lagi jika dia tidak melakukan apa-apa. Apakah kalian berdua membutuhkan senjata juga? Lin Xiao bertanya pada dua lainnya. Wen Renyu dan Lin Yun menggelengkan kepala. Mereka juga diberi pedang kayu dan mempelajari pedang gunung dari Penatua Wang selama beberapa hari terakhir. Namun, hasil mereka sangat berbeda dari Lin Xiao karena mereka masih jauh dari pemahaman yang dimiliki Lin Xiao. Untuk saat ini, mereka lebih suka menggunakan pedang pelatihan daripada pedang asli. Lagi pula, mereka masih belum bisa mengontrol skill mereka dengan baik dan jika mereka secara tidak sengaja melukai seseorang, itu akan sangat buruk. Pedang kayu sudah menjadi pilihan teraman untuk kekuatan mereka saat ini. Adapun Lin Xiao, mereka tidak terlalu khawatir karena Lin Xiao memang lebih baik. Tidak ada yang kita lewatkan, kan? Lin Xiao melihat rumah lelang Feng Yi tidak jauh di belakangnya. Seharusnya tidak ada apa-apa. Kalau begitu, kita harus mengunjungi grup pertunjukan. Tunggu, di mana mereka? Lin Xiao hendak berjalan dengan gembira ketika dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu di mana anggota grup pertunjukan tinggal. Mari bertanya. Mereka bertanya kepada orang yang lewat dan segera mengetahui bahwa kelompok pertunjukan itu tinggal di sebuah penginapan tidak jauh dari alun-alun. Mereka tinggal di penginapan untuk saat ini. Apakah kamu mencoba untuk masuk ke dalam kelompok mereka? Lupakan saja, mereka memiliki persyaratan keterampilan yang tinggi. Lin Xiao hanya tersenyum mendengar saran yang dilemparkan ke wajahnya. Terima kasih, tapi aku ingin mencoba keberuntunganku. Anak muda. Mereka bertiga tidak perlu berjalan lama untuk menemukan grup pertunjukan. Itu tidak seperti grup pertunjukan yang berusaha menyembunyikan jejak mereka. Dalam waktu singkat, Lin Xiao dan dua lainnya telah menemukan kelompok pertunjukan yang menginap di penginapan. Nama penginapan tersebut adalah Morning Inn dan dikenal memiliki reputasi yang baik. Situasi di dalam penginapan sangat ramai ketika mereka bertiga memasuki tempat itu. Malah terlihat ada pesta yang digelar meski hari masih sore. Ada juga banyak orang yang melihat mereka sejenak kemudian memusatkan perhatian mereka kembali pada apa yang mereka lakukan. Apakah Anda yakin untuk bertanya kepada mereka, Tuan? Wen Renyu bertanya dengan nada rendah. Lin Xiao tertegun, bukan karena pertanyaannya, tapi karena cara Wen Renyu memanggilnya. Di masa lalu, Wen Renyu tidak akan pernah berbicara dengan sopan di depannya. Bagaimanapun, mereka memperlakukan satu sama lain sebagai teman. Tapi sekarang, melihat tatapan Lin Xiao, Wen Renyu menunjukkan senyum tak berdaya. Saat ini, akan sulit untuk mengungkapkan identitasnya. Dan karena dia jelas tidak mirip dengan dua lainnya, dia tidak benar-benar ingin berpura-pura sebagai saudara mereka. Hek, bahkan Lin Xiao dan Lin Yun tidak terlalu mirip satu sama lain. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki hubungan darah. Lin Xiao menelan kata-kata yang akan dia tanyakan pada Wen Renyu tentang alamatnya dan mengangguk. Ya, tidak ada salahnya bertanya, kan? Bagus. Bab 109, Reuni. Lin Xiao menelan kata-kata yang akan dia tanyakan pada Wen Renyu tentang alamatnya dan mengangguk. Ya, tidak ada salahnya bertanya, kan? Bagus. Dengan fakta bahwa Lin Xiao bisa sangat keras kepala, Wen Renyu memilih untuk menyerah mencoba membujuk Lin Xiao.
Akan lebih baik baginya untuk mengikuti apa yang ingin dilakukan pemuda ini. Permisi. Mereka bertiga berjalan ke konter, mengabaikan orang-orang yang sibuk makan dan minum. Meskipun itu adalah sebuah penginapan, lantai pertama juga merupakan tempat di mana mereka yang tinggal di penginapan ini bisa tinggal dan makan. Saat itu waktu makan siang, jadi tidak aneh jika tempat itu dipenuhi orang. Wanita di konter memandangi ketiga orang itu dan tersenyum genit. Dia membungkuk tubuh seksi ke meja. Apa yang bisa saya bantu, tuan-tuan? Kami sedang mencari grup pertunjukan jalanan, jawab Lin Xiao. Grup pertunjukan jalanan. Wanita itu mengangkat alisnya. Setelah itu, dia melihat ke samping dan menunjuk. Apakah kamu berbicara tentang mereka? Mengikuti jari, Lin Xiao dapat melihat bahwa wanita itu menunjuk ke sekelompok besar orang yang berkumpul di satu tempat. Ada 9 orang berkumpul dalam satu meja, beberapa laki-laki dan perempuan. Saat ini, mereka semua minum dengan riang dan bau alkohol bisa tercium bahkan dari kejauhan. Bibir Lin Xiao berkedut. Dia memang berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang dia cari, tetapi saat ini, dia tidak lagi yakin dengan keputusannya untuk bergabung dengan mereka. Dia memang ingin mencari uang, tapi dia tidak punya niat untuk minum ketika dia masih di bawah umur. Yo, ada yang mau ikut? Dua orang dari kelompok itu melihat mereka, seorang pria muda dan seorang wanita muda. Mereka berdiri pada saat yang sama dan saling memandang. Wanita muda itu menyeringai. Serahkan padaku, kamu bisa terus minum. Iya. Wanita muda itu membalikkan tubuhnya dan kemudian berjalan ke arah mereka. Dia sedang berjalan jubah putih yang indah yang berkibar bersama langkahnya. Rambutnya bergoyang ke belakang sementara matanya terkunci ke dalamnya. Kecantikannya jelas terlihat bahkan dari kejauhan. Halo, saya pemain Yan, wanita muda itu memperkenalkan dirinya. Lin Xiao tersenyum. Nama keluarga saya adalah Lin. Mendengar nama keluarga itu, pelaku Yan mengangkat alisnya. Sepertinya dia bisa mengambil petunjuk begitu cepat hanya dari mendengar bagaimana Lin Xiao memperkenalkan dirinya. Sementara pakaian mereka tidak terlihat berasal dari latar belakang yang kaya, dia akan lebih berhati-hati hanya karena nama belakang itu. Saya Yun dan ini Yu, Lin Yun memperkenalkan dirinya saat melihat pelaku Yan melihat ke arah mereka. Pelaku Yan mengangguk dan kemudian menatap Wenren Yu lebih lama. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya dan memusatkan perhatiannya pada Lin Xiao, yang bertindak sebagai pemimpin kelompok. Kalau begitu, apa yang ingin kamu bicarakan, Tuan Lin? Kami ingin bergabung dengan Street Performance Group. Anda, pelaku Yan memandangi orang-orang di depannya dengan takjub. Dia tidak bisa mempercayai telinganya dan kemudian memindai orang-orang ini sekali lagi sebelum menggelengkan kepalanya. Apakah kamu memiliki bakat khusus dalam hal hiburan? Lin Xiao mengerutkan alisnya. Bakat apa yang kamu butuhkan, Nona Yan? Menari, menyanyi, memainkan semua jenis alat musik, jawab pelaku Yan santai. Menurutnya, orang-orang ini bahkan tidak tahu banyak tentang kinerja karena mereka hanya mencoba untuk bergabung. Itu benar. Baik Lin Xiao dan Lin Yun terdiam saat mereka mendengar apa yang diinginkan pelaku Yan dari mereka. Mereka tidak akan dapat memenuhinya karena tidak satu pun dari mereka yang pernah mempelajari hal seperti itu. Wenren Yu tiba-tiba berbicara, Nona Sui, apakah Anda kekurangan orang yang akan melakukan pekerjaan kasar? Mata pemain Yan bergetar saat dia menatap Wenren Yu. Ada tatapan tajam di matanya, tapi dia menggelengkan jarinya. Kamu tidak boleh melebih-lebihkan nilaimu, Tuan Yu. Jika kamu ingin berbicara lebih banyak, mari kita bicara di luar. Lin Xiao dan Lin Yun sama-sama memandang Wenren Yu tetapi mereka tidak berbicara apa-apa. Pada saat ini, Lin Xiao memiliki firasat mengapa Wenren Yu tiba-tiba mengetahui nama pemain khusus ini. Kakek, aku ingin istirahat di luar. Jangan panggil aku kakek, aku belum setua itu. Pemimpin grup pertunjukan jalanan jelas memprotes. Dia mendengus. Pergi saja jika ingin menghirup udara segar. Tidak perlu memberitahuku. Mengerti, kakek? Yang terjadi selanjutnya adalah suara tawa dari pemain lain yang melihat wajah pemimpin mereka menjadi gelap. Wanita muda itu dengan cepat berjalan keluar dan membawa 3 lainnya ke sebuah gang kosong.
Sepertinya dia sudah familiar dengan jalanan di tempat ini saat dia berhenti tepat di mana tidak ada orang yang bisa melihatnya. Wen Renyu, wanita itu bertanya. Wen Renyu mengangkat alisnya. Sui Wenyan. Kamu masih hidup. Wanita itu, mata Sui Wenyan, bersinar saat menatap Wen Renyu. Matanya yang cemerlang tampak lembab sesaat. Lin Xiao dan Lin Yun berdiri saat melihat, tetapi bahkan Lin Xiao tahu apa yang telah terjadi. Dia yakin bahwa Sui Wenyan juga murid Sekte Taiyi yang berhasil selamat dari pembantaian itu. Adapun bagaimana? Tidak perlu mengatakannya. Itu pasti proses yang sangat menyakitkan namun mereka masih berhasil bertahan hidup. Bisa bertemu dengan kenalan setelah sekian lama hanya menunjukkan bahwa mereka sangat beruntung. Saudaraku, Lin Yun tertegun. Lin Xiao menepuk pundak Lin Yun. Tampaknya takdir mereka tidak akan pernah bisa lepas dari Sekte Taiyi. Mata Lin Xiao menajam. Dia juga tahu bahwa Sekte Taiyi juga merupakan sekte yang menyimpan rahasia tentang kemunculan warisan kaisar. Apa yang terjadi secara alami terkait kembali dengannya? Bab 110, bodoh. Iya. Wen Renyu menghela nafas dan menatap Sui Wenyan dengan bahagia. Dia tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan orang lain yang selamat dari bencana itu. Belum lagi, dia tidak akan pernah berpikir untuk bertemu dengan orang yang pernah bergabung dengan Street Performance Group. Bukankah Sui Wenyan seorang kultivator yang kuat? Apa yang kamu lakukan di grup? Wen Renyu bertanya. Berbaur dan sembunyikan identitasku, jawab Sui Wenyan tanpa daya. Aku dulu di grup akting, jadi itu bukan masalah besar. Selain itu, aku juga pandai bermain guqin dan secara alami akan bisa tampil dengan baik. Wen Renyu mengangguk. Dia sudah lama mengetahui nama Sui Wenyan karena ini adalah nama murid yang dikenal di murid luar Sekte Taiyi. Sui Wenyan adalah kecantikan yang tiada taraf dan tidak ada kekurangan pengejar. Meskipun dia hanya seorang murid luar, kekuatannya juga tidak seburuk itu. Dia tidak akan bisa melupakan kecantikan seperti itu dengan mudah. Lagi pula, dia juga terpesona oleh kecantikan Sui Wenyan yang menjadikan gadis muda ini primadona di antara para murid luar pada saat itu. 2 tahun telah berlalu, Wen Renyu yakin bahwa Sui Wenyan pasti telah tumbuh jauh lebih kuat sekarang. Bahkan, dia lebih terkejut karena Sui Wenyan benar-benar mengetahui namanya. Bagaimana kamu mengenalku? Yah, tidak banyak orang yang tinggal di taman itu, jawab Sui Wenyan tak berdaya. Di Sekte Taiyi, Departemen Wen Renyu adalah jamu. Itu adalah faksi yang tidak fokus pada pertempuran dan tentu saja tidak memiliki banyak orang yang tertarik. Karena hanya ada beberapa murid di sana, tidak sulit bagi Sui Wenyan untuk mengingat nama murid di dalam departemen kecil itu. Jadi begitu, Wen Renyu menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tersenyum tipis. Benar, aku perlu mengganggumu pada Lin Xiao dan Lin Yun. Lin, Sui Wenyan bertanya dengan penuh selidik. Wen Renyu mengangguk. Yang satu. Tidak perlu penjelasan lengkap karena Sui Wenyan mengerti apa yang dikatakan Wen Renyu. Tidak seperti Wen Renyu yang hanya tahu tentang masalah warisan kaisar karena Wang Jun menjelaskannya, Sui Wenyan sudah mendengar tentang itu bahkan ketika dia hanyalah murid luar biasa di Sekte Taiyi. Bahkan, dia tahu lebih banyak dari apa yang orang pikir dia tahu. Sui Wenyan melihat ke arah Lin Xiao sekali lagi. Matanya memindai pemuda di depannya dengan pertanyaan. Penampilannya yang mengejutkan begitu banyak kekuatan di dunia, tetapi melihatnya sekarang, dia tidak terlihat jauh berbeda dari banyak pemuda lain pada usia yang sama. Apakah dia benar-benar yang dipilih oleh surga? Lin Xiao bisa merasakan keraguan Sui Wenyan, tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjelaskan dirinya sendiri. Saat ini, dia sendiri tahu bahwa sulit dipercaya bahwa dialah yang benar-benar dipilih oleh surga. Saya membutuhkan bantuan Anda. Wen Renyu berhasil mengalihkan perhatian Sui Wenyan sekali lagi. Dia memandang Wen Renyu dengan cemberut. Tolong jangan katakan padaku bahwa kamu ingin aku menerima kalian bertiga ke dalam grup pertunjukan jalanan. Iya, Wen Renyu malu dengan permintaannya sendiri sehingga kepalanya tertunduk. Dia tahu mungkin terlalu banyak meminta Sui Wenyan untuk ini. Berikan aku alasan. Kita perlu mendapatkan uang. Pada titik ini, Sui Wenyan merasa ingin meledak. Permisi, Anda ingin mendapatkan uang, jadi Anda ingin bergabung dengan grup pertunjukan.
Apakah Anda tidak tahu bahwa ada banyak metode lain untuk mendapatkan uang? Tunggu, biar ku jelaskan. Pada akhirnya Lin Xiao menjelaskan bahwa jika dia benar-benar ingin menjadi kaisar yang memenuhi syarat, dia perlu mempelajari banyak keterampilan lainnya. Salah satunya jelas belajar bagaimana menghasilkan uang. Selain itu, dengan kehadiran Sui Wenyan, dia bisa belajar seni karena wanita muda ini cukup mumpuni. Sui Wenyan mengerutkan bibirnya. Singkatnya, kamu perlu menenangkan diri sebelum tahun baru. Iya. Dan metode untuk meredam diri sendiri adalah dengan menghasilkan uang. Iya. Bodoh, apakah menurutmu hanya ada satu rute tetap untuk mendapatkan uang? Sui Wenyan menggelengkan kepalanya. Ini adalah dunia kultivasi, jadi kamu memiliki berbagai metode untuk mendapatkan uang. Jika kamu benar-benar tidak dapat memikirkan ini sendiri, pikirkan saja apa yang paling dibutuhkan orang dalam periode waktu ini. Apa yang paling dibutuhkan orang? Lin Xiao mengedipkan matanya saat dia memikirkan tentang apa yang dia butuhkan. Sumber daya. Bagaimana Anda mendapatkan sumber daya? Berburu, mengais-ngais, dan lain-lain. Sui Wenyan mengangguk. Tapi apakah menurutmu setiap orang akan memiliki waktu untuk berburu setiap hari? Inilah mengapa ada Mercenary Association. Asosiasi Tentara Bayaran. Saat itulah Lin Xiao memikirkan jalan yang belum pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Itu benar, dia bisa menjadi tentara bayaran dan melakukan misi. Selain dari poin misi, dia akan bisa bertarung dengan orang lain atau mungkin pergi untuk mengumpulkan ramuan yang berharga. Yang perlu dia lakukan hanyalah mendaftarkan dirinya sebagai tentara bayaran. Lin Xiao tidak tahu secara spesifik apa yang dibutuhkan untuk menjadi tentara bayaran, tapi dia yakin itu tidak terlalu sulit. Lagi pula, dia telah mendengar dari orang-orang bahwa menjadi tentara bayaran tidaklah sulit. Yang sulit adalah menaikkan peringkat. Tapi Lin Xiao yakin bahwa selama dia diberi cukup waktu, dia akan dapat menyelesaikan banyak misi dan menaikkan pangkatnya. Dengan peringkat yang lebih tinggi, dia akan dapat menerima misi yang lebih baik. Saat ini, Lin Xiao berterima kasih atas Sui Wenyan. Jika bukan karena wanita muda ini mengingatkannya tentang fakta bahwa ada satu asosiasi ini, dia pasti sudah lama melupakannya. Lagi pula, Penatua Wang hanya menyuruhnya untuk mendapatkan uang dan tentu saja pikiran Lin Xiao hanya tertuju pada pekerjaan. Dia selalu mendapatkan uang dengan bekerja kembali di desa. Tapi sekarang dia berada di kota, dia punya metode lain untuk mendapatkan uang jika dia mau. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.